Karena tubuh ini akan sama, energinya akan keluar. Ketika kita sujud juga, dan kemudian ketika kita sujud pun sama. Pelan-pelan rasakan, itu akan merasakan. Insya Allah dari mulai takbir sampai salam, terutama orang sudah mulai gagal ketika berdiri dari duduk ya, dari sujud kemudian kembali lagi ke atas lagi, itu agak gagal karena itu terlalu terburu-buru. Nah, kembali lagi ke atas, biasanya ketika turun saja agak enak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena belum biasa, insya Allah yang perlu kita rasakan adalah ketika takbir pelan-pelan dulu. Nanti kesananya pun akan sama. Ketika Rabi'ul pun, duduknya juga duduk sadar, tidak boleh sekedarnya. Duduk sadar adalah duduk yang rileks, kemudian tubuhnya tegap tapi tidak tegang, itu akan merasakan berbeda. Duduk yang sadar akan direspon oleh otak sehingga akan terjadi getaran. Itu baik. Ibu Sri dari Jakarta sudah masuk ke line telepon kita kali ini, Pak Abu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau tanya, kalau saya sholat sekarang sudah duduk ya Pak. Iya. How to get the power of sholat? Kalau saya tidak bisa sujud mencium tanah. Karena saya rasanya nggak tertarik. Iya, nggak puas gitu, karena tidak sujud gitu. Iya. Langsung saya jawab. Oke. Jawabannya adalah, ibu pernah bermimpi dikejar anjing, bermimpi olahraga atau sport, padahal kita tidur, ya kan? Belum pernah. Anggaplah seperti itu, anggaplah seperti itu, dan capeknya sama, ya kan? Idenya semua, seluruhnya sama, padahal kita sedang tidur. Berarti kekuatan pikiran sangat membantu ketika engkau duduk. Rukuklah dengan pikiranmu yang kuat. Kenapa Rasulullah orang sakit dibolehkan rukuk yang benar? Itu akan langsung neurotransmitter. Ibu sedih itu akan berhubungan langsung dengan kaki. Ibu sedih atau marah pun berhubungan ke seluruh nerve kita semuanya. Jantung kita berdetak dengan rasa atau niat. Dan niat itu dalam hati. Ketika Anda rukuk dengan hati yang dalam, itu seluruh tubuh akan merespon sampai ujung kaki. Dan kalau dilakukan yang benar, insya Allah itu akan bergetar. Dan bergetar yang terus menerus, itu mengakibatkan insya Allah ada kesembuhan, akan lebih ringan daripada sebelumnya. Itu contoh tadi, itu kira-kira seperti itu Mbak Sanas. Subhanallah, jadi memang betul-betul ya yang namanya Pak Abu kekuatan pikiran itu ya. Ya kan, walaupun kita sedang tidur atau lagi tertidur sekalipun. Pikiran itu luar biasa. Anda sedih saja bisa menghancurkan semua metabolisme kita. Kan gitu. Makanya jangan banyak mengeluh dalam hidup. Ketika rukuklah benar. Ketika sujud benar. Walaupun hanya mampu seperti ini, tapi totalkan kejiwaan Anda, itu akan menggetarkan seluruh tubuh. Itu bisa dipraktekkan Ibu, insya Allah. Pak Abu, terakhir apa yang ingin disampaikan sebelum pemirsa buka puasa? Sebenarnya banyak orang tidak mengetahui kekuatan dalam sholat. Ternyata kekuatan pikiran, kemudian kekuatan hati. Hati ini lebih kuat daripada fisik. Mengapa? Walaupun tubuh sebesar aderai, ketika hatinya stres, tubuhnya akan lunglai. Kekuatan hebatnya, kekuatan hati, kekuatan pikiran. Orang berpikir terus-menerus akan bikin stres tubuhnya. Psikosomatik. Dan di dalam sholat, sebenarnya ketika kita berdiri tegak, pikiran kita itu ditundukkan pada Allah. Ketika ditundukkan kepada Allah, kekuatannya di mana sebenarnya? Kekuatannya tanpa kekuatan. Jadi kekuatan yang hebat, tadi pertama, sabar. Kekuatan sabar, dia kosong. Ketika orang melawan kita, maka kita kosong. Ketika ada orang marah, coba Mbak Sanas diem. Lah orang itu lama-lama diem. Betul kan gitu. Nggak dikasih bensin. Nggak dikasih bensin, diam saja. Diam saja. Nah, kekuatan itu luar biasa. Orang sakit, kenapa disebut be patient? Jadi pasien katanya kan. Maka orang sabar, tubuhnya itu akan rileks. Orang akan nyaman tubuhnya. Dan kekuatan sholat melibatkan your soul, your mind, and your body. Kekuatan fisik betul-betul digerakkan dari aspek fisik, otot tulang belakang betul-betul dibetulkan. Kemudian ketika sujud, otak kita akan diisi oksigen dan darah kita akan mengalir dengan baik. Fisiknya benar-benar zuhur, asar, maghrib, isya. Dan seharusnya umat Islam tubuhnya tidak bongkok lagi sebenarnya. Kalau dilakukan sholat dengan benar, pasti tubuhnya akan lebih tegak, lebih rileks. Kenapa? Diulang-ulang. Karena Rasulullah ketika sujud, ketika rukuk, tulangnya betul-betul. Makanya disebut character building. Tidak hanya build tubuh body, tapi your mind.
Your mind ketika kita berpikir kacau, dikembalikan kepada Allah, berpikirnya kembali kepada Allah. Ketika punya masalah, dia kembalikan kepada Allah. Fa'idha hasabu amrun faza ila sholati. Apabila punya problem, dia kembali pada Allah. Jadi umat Islam sejak pagi sampai siang tidak ada yang stres. Betul. Jadi kekuatan dulu. Yang kedua, setiap gerakannya harus menggunakan hati. Orang yang bekerja dengan hati lebih kuat daripada yang tidak menggunakan hati. Dan hasilnya lebih manis. Lebih manis, ya, lebih enak. Nah, sebenarnya ini pembentukan yang langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini banyak diabaikan umat Islam sendiri. Hampir seluruh dunia sholat diabaikan. Banyak orang berkutat kepada politiknya, berkutat pada hukum-hukumnya, tapi tidak memproduk bagaimana manusia berkualitas dengan sholat tadi, Pak. Baik, Pak Abu, terima kasih banyak. Ya, hari ini saya belajar banyak dari Anda. Saya belajar untuk tidak mengeluh apabila sholat tarawihnya lama dan rakaatnya banyak. Karena selama ini saya bilang, pasti akan berpikirnya adalah, kapan selesainya ini seperti itu, Pak Abu. Pak Abu, sholat adalah nikmat untuk anak-anak muda, kan? Iya, betul. Kita bisa mendapatkan nikmatnya sholat, tidak usah menunggu waktu tua. Betul, iya. Apa pesan Anda untuk generasi muda? Yang penting pengetahuan tentang sholat, ikuti saja sampai 1 bulan. Insya Allah pasti akan mengikuti. Karena apa? Akan ketunjukkan bagaimana nikmat, bagaimana nyaman. Ternyata bagaimana hidup menjadi happy setiap saat. Bagaimana nanti akan dijelaskan tentang bagaimana bahwa narkoba itu sangat membahayakan. Kita gantikan dengan sholat khusyuk ini. Karena aspek otak dipengaruhi tentang hormon, tentang dopamin, endorfin atau morfin. Sholat juga bisa memproduksi secara alami bagaimana dia merasakan ekstasis. Dia bisa merasakan nyaman. Nyaman itu karena produksi endorfin alami di tubuh kita. Jadi tidak usah Anda, anak-anak muda berangkat kemana-mana, kita tunjukkan betul, kita langsung rasakan bagaimana nyaman itu ada ketika sujud. Itu ketika produksi endorfin masuk ke otak, ketika sujud, itu nikmatnya otak. Belum nikmatnya ruhani, itu baru nikmatnya otak. Setara dengan orang menggunakan morfin yang sekian, dosis sekian. Sehingga nyamannya. Tapi kelemahannya menggunakan morfin atau zat-zat adiktif itu akan merusak otak. Tetapi kalau yang menggunakan alami itu akan lebih menyehatkan dan sehat. Jadi orang yang mempunyai produksi dopamin di otaknya justru dia akan bisa membunuh kanker dan menurunkan tingkat stres dan insulinnya akan bisa produksi kembali ketika pankreas mulai rusak. Pantas saja banyak pasien kanker yang sembuh sesudah dia sholat lail. Betul. Dengan Continue. Ya kan? Tidak stres terutama. Tidak stres. Ada yang sholat lail tapi stres. Oh iya. Bisa juga. Sembuh juga. Iya. Pak, kalau misalnya terakhir Pak Abu, saya ingin sekali menganggap bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Betul. Dan itu sudah terbukti. Iya. The power of sholat akan membuat kita sebetulnya menjadi orang yang mudah tenang dan mudah untuk mencintai. Betul. Sehingga rahmat semesta alam bisa tergapai, kan? Betul. Berkaitan sekali dengan aspek psikologis, ya kan. Kemudian kita juga aspek sosial berkaitan dengan lingkungan, itu akan terjadi. Kalau dipelajari Islam dengan baik, sebenarnya tidak ada teroris sebenarnya. Orang akan menjadi nyaman, nikmat, damai, dan orang barat pun akan senang melihat kita. Betul. Saya itu banyak gagal keluar negeri gara-gara dianggap teroris dengan Abu Sangkan kan gitu. Sama wajahnya mungkin ya Pak.